Bapak Ibu yang kami hormati, mereformasi birokrasi dengan meningkatkan kinerja dan berbasis kompetensi sangat penting untuk dilakukan. Peran birokrasi yang menjadi motor dalam melaksanakan kebijakan mewujudkan Lampung berjaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi aparatur sipil negara yaitu melaksanakan kebijakan publik, melaksanakan pelayanan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Mencermati apa yang telah disampaikan Bapak Gubernur pada pembukaan workshop yang lalu, bahwa uji kompetensi ini dilaksanakan untuk menjadi pertimbangan dalam melaksanakan promosi, mutasi, bahkan demosi. Untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, seorang ASN harus memiliki kemampuan yang diukur melalui kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa selain memenuhi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, bahwa setiap kepala perangkat daerah, mutandis, pejabat yang menduduki jabatan di bawahnya harus memenuhi persyaratan beberapa kompetensi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan, ada 7 standar kompetensi pemerintahan. Di antaranya yang pertama, standar kompetensi kebijakan desentralisasi. Kemudian yang kedua, standar kompetensi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, standar kompetensi pemerintahan umum. Yang keempat, standar kompetensi pengelolaan keuangan daerah. Dan yang kelima, standar kompetensi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keenam, standar kompetensi hubungan pemerintah daerah dengan DPRD. Dan yang ketujuh, standar kompetensi etika pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini kami di PSJN menyelenggarakan uji kompetensi. Telah beberapa hal yang kami lakukan sebelum uji kompetensi pada hari ini, pada tanggal 8 Desember tahun 2020. Kami telah mengundang Bapak Ibu untuk melakukan workshop terlebih dahulu. Dengan harapan melalui workshop ini dipandu oleh Widya Suara dari Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan beberapa hal materi tentang pentingnya kompetensi pemerintahan daerah. Kenapa hal ini dilakukan? Mengingat bahwa Bapak Ibu pada saat ini berada di naungan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pada hari ini difokuskan tentang kompetensi pemerintahan daerah. Untuk melihat ini Bapak Ibu berkompetensi atau tidak, ada 2 unsur yang akan dilakukan penilaian. Pertama adalah pemahaman kompetensi pemerintahan dalam negeri tadi, ada 7 yang telah saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya nanti ada unsur wawancara. Wawancara akan dilakukan oleh para asesor. Asesor pada saat ini kami bekerjasama dengan asesor Kementerian Dalam Negeri dan para asesor pemerintah daerah Provinsi Lampung. Untuk itu kami berpesan kepada Bapak Ibu semua, dalam hal wawancara nanti saya berharap Bapak Ibu mampu menguasai tugas dan pokok fungsi tugas Bapak Ibu sekalian. Hal ini jangan menjadikan sebuah
hambatan, jangan dijadikan sebuah hal yang menakutkan. Kami sendiri bersama para asesor adalah pejabat pemerintah daerah yang tentunya ingin memahami, ingin mengetahui bagaimana Bapak Ibu ini di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Apakah memang berkompeten ataupun belum berkompeten. Untuk itu kami sebagai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di Provinsi Lampung ingin mengajak Bapak Ibu semua, kita harus selalu belajar, memahami, mengimplementasikan peraturan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, standar kompetensi dimaksud dikelompokkan sesuai dengan jenjang jabatan ASN yang meliputi standar kompetensi pemerintahan untuk 1. Pelaksana, kemudian untuk pejabat fungsional, kemudian pejabat pengawas, selanjutnya pejabat administrator, dan selanjutnya adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, dan yang terakhir adalah jabatan pimpinan tinggi media. Artinya hal ini adalah merupakan kewajiban kita bersama, para ASN harus menguasai, harus mampu tentang kompetensi ini. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah melakukan uji kompetensi di mana Bapak Ibu saat ini sudah menduduki jabatan baik administrator maupun pengawas. Dengan demikian, ini adalah merupakan langkah untuk melanjutkan pengembangan karir Bapak Ibu semua. Dengan demikian saya berharap Bapak Ibu di dalam mengikuti ujian kompetensi ini, pertama adalah ujian tulis. Tolong Bapak Ibu diperhatikan dengan betul, dipelajari dengan baik. Ini bukan sebuah punishment, tapi adalah pengembangan karir Bapak Ibu ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta uji kompetensi yang berbahagia, pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan pada hari ini adalah pelaksanaan uji kompetensi pemerintahan yang diatur dalam Permendagri 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan secara khusus barangkali, dan saya berharap Bapak Ibu bisa dan mampu mengembangkan karir ke depan yang lebih baik lagi. Secara pribadi saya mempunyai pengalaman yang menurut saya adalah pengalaman yang harus saya lalui, yang harus saya jalani dengan berbagai langkah-langkah, berbagai terpaan, baik bimbingan maupun arahan dari para atasan-atasan kita. Yang saya alami adalah apabila Bapak Ibu sudah menyatakan sebagai aparatur negara, pertama harus disiplin. Tidak ada kunci lain kalau Bapak Ibu tidak disiplin, karir Bapak Ibu akan baik. Disiplin dalam arti mempunyai pengertian yang luas, bukan hanya sekedar kehadiran Bapak Ibu setiap jam waktunya, pulang juga demikian, tetapi di dalamnya tidak ada aktivitas sama sekali, itu juga kurang. Disiplin dalam bekerja, bertanggung jawab, ini yang Bapak Ibu harus kembangkan. Kemudian saat ini Indonesia pada khususnya mengalami berbagai perubahan, mengalami berbagai masalah, sehingga saya berharap dengan Bapak Ibu di dalam bekerja harus mengembangkan, harus mampu mengembangkan, berinovasi, berkreatif. Selanjutnya, sudah berinovasi, berkreatif, Bapak Ibu harus jujur untuk menjalankan tugas. Kemudian
ikhlas dalam bekerja. Yang perlu sangat penting sekali juga tentang Bapak Ibu harus mampu memahami tentang egaliter. Apa itu yang dimaksud dengan egaliter? Adalah saling membantu, saling menghormati antara sesama, antara bawahan, antara atasan. Begitu juga sebaliknya. Kami sebagai pimpinan tentunya juga akan menghargai hasil karya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pada hari ini adalah tahapan yang terakhir kami melakukan uji kompetensi, di mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, apabila kita melakukan uji kompetensi, kita lakukan workshop terlebih dahulu. Ini kami lakukan di BPSDM, sebelum uji kompetensi kami lakukan workshop terlebih dahulu. Di mana para narasumber saat itu sudah berpesan banyak agar Bapak Ibu mempelajari, memahami tentang materi yang disampaikan. Hal ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita bekerja tanpa skill, tanpa ilmu, tanpa pedoman yang baik, saya rasa kurang maksimal. Di hadapan Bapak Ibu ada para asesor. Nanti yang akan melakukan lanjutan tes pada hari ini. Pertama kita adalah disiapkan untuk tes tertulis. Tentunya tidak sulit, hanya pilihan ganda. Kalau yang harus berpikir 5 menit selesai pilihan ganda. Tapi saya ingatkan pada Bapak Ibu semua mempunyai komposisi pilihan ganda, mempunyai komposisi, kemudian tes wawancara. Nah, wawancara ini saya berharap Bapak Ibu menguasai tentang tugas kerja, sehingga apa yang ditanyakan para asesor lugas saja Bapak Ibu sampaikan pada para asesor. Insya Allah menjadi pertimbangan yang lebih baik para asesor. Saya juga berharap bahwa uji kompetensi ini tidak ada yang mengharapkan tidak akan menghasilkan yang baik. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat bekerja, selamat menjalani ujian, agar kiranya nanti mendapatkan hasil sesuai harapan Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.